2 days later. Day 4. Halo Vio. Hai. Nah, ini ya sob-sob akhirnya setelah mencoba berkali-kali bintang tamu yang super sibuk ini mana sih ini? Akhirnya bisa kita undang. Nah, jadi sebelum itu yo, nih mungkin teman-teman sob-sob gue di rumah ya, sob-sob itu pada belum tahu nih kesibukan lu apa, terus kabar lu sekarang gimana di masa pandemi ini, dan lu sekarang posisi lagi di mana, ya kan? Bisa lah share-share sedikit, ya kan? Coba. Oke. Alhamdulillah baik. Sekarang aku lagi ngejalanin perkuliahan di Kota Makassar. Terus kesibukan sekarang ya itu ngejalanin sekarang perkoasan, terus kuliah S2. Tapi kalau di masa pandemi gini, kan koasnya berarti nggak langsung atau gimana? Atau daring juga? Ada yang beda nggak sih? Dan ada yang beda nggak sih sama sebelum atau ya pokoknya sebelum ada pandemi ini tuh ada yang beda nggak kegiatan koasnya gitu? Wah, beda banget sih kalau masalah pandemi. Kalau pada saat sebelum pandemi, jadi kita itu biasanya mencari pasien, terus kerja langsung turun ke lapangan lah istilahnya. Kita kerja semacam bersihkan karang gigi, itu pun kita sendiri yang kerjain, tapi dengan didampingi dokter. Kalau pada saat pandemi ini kita sangat susah untuk mengerjakan pasien langsung, tetapi kita menggunakan solusi dari kampus sendiri. Itu kita via daring sih, kayak semacam kasus yang mungkin yang bisa didaringkan itu masih via daring. Jadi skill atau kayak pengalaman itu mungkin lebih nggak didapat sih kalau menurut saya gitu. Kalau via daring kan kita cuma mengandalkan teori. Jadi apa ya, aku? Oke. Sorry sob, kita biasanya gue lo ya kan. Oke deh, tadi udah ngedengerin nih sekilas kabar dan kesibukan Vio sekarang selama pandemi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan inti yang mungkin sangat dibutuhkan ya. Bahkan sangat dibutuhkan sih bagi teman-teman atau sob-sob yang ada yang nonton kalau misalnya pengen kontrol gigi atau sebagainya. Nah, langsung aja nih ada beberapa pertanyaan seputar terkait kesehatan gigi di masa pandemi ini. Nah, langsung kita balik ke Ipon, bukan balik ke laptop. Gaya. Oke. Nih, yang pertama ya. Nih. Jadi, gue pernah dengar nih, katanya dokter gigi tuh lebih rentan terkena COVID. Jadi ya rentan kena droplet COVID. Itu benar nggak sih sebenarnya? Kalau mungkin sebenarnya kalau dibandingkan antara dokter umum dan dokter gigi itu, untuk lebih penanganan pasien itu lebih rentan ke dokter gigi. Kenapa? Karena dokter gigi itu langsung menangani pasien dan berhubungan dengan air liur, darah, mungkin lebih dekat dengan mulut pasien. Seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui, COVID itu lebih penularannya melewati air liur. Nah, sedangkan dokter gigi tersebut untuk mengerjakan pasien semacam gigi atau membersihkan gigi, menambal karang gigi, ya itu berhubungan dengan air liur. Ya langsung jadi, ya. Jadi rentan banget. Pertanyaan yang kedua. Nih, jadi gue dengar juga nih. Ini rada unik sih. Makanya gue pengen langsung tanya. Apakah penggunaan obat kumur itu bisa cegah COVID-19? Mikir dulu ya, Wak. Saya juga mikir sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya nggak sepenuhnya benar atau salah, cuman kan ini fungsi obat kumur tuh
ada berbagai macam tergantung kandungannya sendiri. Ada yang menyegarkan mulut, ada yang membantu kayak seperti pernafasan lebih enak. Apa sih namanya? Penyegar lah ya. Ya, penyegar untuk mencegah baunya mulut begitu. Itu sih sebenarnya. Intinya kita nggak bisa ngeklaim lah ya. Kita nggak bisa ngeklaim kalau ini loh obat kumur itu untuk mencegah atau untuk mengobati COVID, ya kan? Iya. Sebenarnya yang saya ketahui itu nggak mencegah, cuman dia lebih menetralisir bakteri atau virus yang berada dalam mulut doang, nggak sampai di seluruh tubuh. Sedangkan COVID itu yang kita ketahui kan dia sudah sampai ke dalam paru-paru. Nggak mungkin dong obat kumur masuk ke dalam paru-paru, ya kan nggak mungkin. Minum obat kumurnya. Iya. Oh, jadi sebenarnya obat kumur tuh istilahnya bisa membersihkan bakteri-bakteri mulut saja kan, tidak spesifik ke COVID, ya nggak sih? Iya. Ya mungkin orang-orang mikir kan sebelum masuk ke paru-paru cuy, virusnya nangkring dulu di mulut. Jadi sebelum masuk dibasmi gitu kali. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nih, jadi kan selain masker, memang yang masker kan pasti harus diganti nih kan. Nah ini kita pertanyaan sebenarnya buat sehari-hari, bahkan sebelum COVID juga. Seberapa sering sih kita tuh mengganti sikat gigi untuk menghindari persebaran virus corona? Untuk mencegah virus corona sih, kalau setauku nggak tergantung dari sikat giginya, cuman lebih menjaga dari kesehatan gigi dan mulut aja sih untuk mengganti. Ya untuk normalnya memang di teori itu yang saya sering baca 3 bulan sampai 4 bulan untuk penggantian sikat gigi. Itu karena memang gue udah berapa bulan gak ganti. Udah jadi kayak sikat WC ya. Terus ya sama sebenarnya kan sikat gigi kan yang baru sama yang udah lama tuh pasti kayak bagian sikat giginya tuh udah nggak terlalu berfungsi gimana. Oke deh. Penggunaan yang lama aja sih sebenarnya. Ini reminder juga nih buat gue dan teman-teman juga yang jarang ganti sikat gigi, ya. Ganti sikat giginya dengan sikat gigi juga, bukan sikat lantai. Ya mungkin lebih antisipasi sih, lebih kesehatan gigi dan mulut. Next, masih ada beberapa pertanyaan yang menunggu ya, jadi sabar dulu, ditahan. Selanjutnya itu, nih bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi agar plak atau karang gigi tidak semakin parah selama wabah COVID-19 ini? Karena kan pasti kita jarang kontrol kan. Ya, itu sebenarnya berhubungan dari sebelum-sebelumnya dengan cara kita menjaga gigi dan mulut itu dengan menggunakan sikat gigi, terus obat kumur, terus ya mungkin hal-hal yang simple itu cuman menjadi ribet gitu. Kalau kita nggak malas dengan kayak menyikat gigi dari pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, itu mungkin hal yang simple tapi selalu dilupakan gitu. Jadi sebenarnya simple banget ya cara biar menjaga kesehatan plak dan karang gigi kita, sebenarnya ya sikat gigi yang rajin gitu kan. Sebelum tidur kita sikat gigi, setelah bangun kita sikat gigi gitu kan. Ya dengan itu sih sebenarnya nggak ribet. Next question. Amankah periksa gigi di tengah pandemi? Ya kan, karena biasanya kan kita kontrol gigi itu 6 bulan sekalian. Jangan panik dulu, siapa tahu nyari-nyarinya gara-gara sakit hati kan, jadi langsung ke sakit gigi. Bisa jadi. Atau pikiran banyak gitu ya. Langsung ke saraf gigi ya. Iya benar. Nah itu dia. Apalagi kalau nggak ada uang, pusing semuanya Pak. Pegel badan. Sakit gigi, sakit hati, semua deh kayaknya. Iya. Pengalaman atau bagaimana itu?